Jumlah anak tanpa pengasuhan ayah atau fatherless cukup besar di Indonesia. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan meningkatkan peran ayah dalam mengasuh anak. Analisis tim jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan 15,9 juta anak di Indonesia berpotensi tumbuh tanpa pengasuhan ayah atau fatherless. Angka ini setara dengan 20,1% dari total 79,4 juta anak berusia kurang dari 18 tahun. Temuan ini merujuk pada olahan data mikro survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik Maret 2024. Dari 15,9 juta anak itu, 4,4 juta anak tinggal di keluarga tanpa ayah. Sementara itu, 11,5 juta anak lain tinggal bersama ayah dengan jam kerja lebih dari 60 jam per minggu atau lebih dari 12 jam per hari. Artinya, seorang ayah lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada bertemu anak di rumah. Perceraian menjadi penyebab utama fatherless. Setelah bercerai, ayah cenderung meninggalkan keluarga sehingga hubungan dengan anak terputus. Penyebab lain, ayah bekerja di luar kota. Tidak ada ikatan emosional, minim komunikasi antara ayah dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, ayah meninggal, atau pola asuh yang mengandalkan peran ibu. Saat ayah tidak turut mengasuh anak, maka anak rentan menderita masalah psikologis seperti depresi, kesepian, dan kecemasan. Dalam jangka panjang, anak bisa mengalami krisis identitas, kurang percaya diri, dan berkepribadian lemah. Data menunjukkan sebagian anak bermasalah ternyata berasal dari keluarga fatherless. Jika dibiarkan, situasi ini akan menurunkan kualitas generasi baru menjadi strawberry generation yang rapuh dan tidak produktif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama semua pihak. Lembaga-lembaga pemerintah terkait pernikahan, keluarga, dan perlindungan anak dituntut terus menggiatkan kampanye pentingnya melibatkan ayah dalam mengasuh anak, terutama untuk membentuk karakter baik sebagai modal menjadi manusia matang. Perlu disadari, anak tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik material, tetapi juga butuh interaksi langsung dengan ibu dan ayahnya. Kehadiran ayah dalam mendampingi anak ternyata bisa mengurangi risiko anak menjadi korban kekerasan. Ini hasil analisis tim jurnalisme Data Kompas dengan menggunakan persamaan regresi linier antara jumlah anak berpotensi fatherless dan jumlah korban kekerasan anak di 38 provinsi. Kita dukung peningkatan peran ayah dalam mengasuh anak. Jika terjadi perceraian, apapun penyebabnya, ayah tetap bertanggung jawab untuk turut mengasuh anak, tidak hanya dibebankan kepada ibu. Ayah yang bekerja di luar kota dapat memanfaatkan teknologi komunikasi untuk berhubungan dekat dengan anak, sembari pulang secara berkala. Pola kerja diatur agar ayah dapat bertemu dan membimbing anak di rumah. Dalam kasus ayah meninggal, keluarga bisa mencarikan figur pengganti, seperti kakek, paman, atau mentor. Kita berharap semua ayah dekat dengan anak. Anak tumbuh sehat lahir batin dan menjadi generasi baru berkualitas. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, Harian Kompas kembali hadir dengan tema besar Hamas Israel sepakati fase awal perdamaian. Kita lihat di bagian tengah ya saudara, informasinya di mana fase pertama kesepakatan ini mencakup pembebasan sandera dan tahanan, penarikan pasukan, serta pembukaan akses bantuan ke Gaza. Dan berikutnya kita lihat ke sebelah kanan, saudara, saatnya yang muda yang bertanam. Di tengah kegundahan akan mandeknya regenerasi petani, para pemuda di Padang Sumatera Barat melirik pertanian sebagai bisnis masa depan sekaligus menjaga ketahanan pangan. Kita lihat lagi dari informasi di bagian bawah terkait dengan peluang tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jalan ke Piala Dunia kian berliku. Kekalahan Indonesia melawan Arab Saudi 2-3 pada game pertama grup B putaran keempat pra Piala Dunia 2006 pada Kamis kemarin, saudara. Ini menyadarkan kita bahwa timnas butuh banyak peningkatan untuk menembus Piala Dunia. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap ada meski makin tipis. Artikel ini juga dilengkapi dengan bagaimana catatan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Anda bisa membacanya di bagian atas untuk infografik, dan kita lihat lagi di ekonomi global bagian bawah. Tarif baru AS akan
mempersuram perdagangan dunia 2026. Implementasi tarif impor baru Amerika Serikat bakal mempersuram perdagangan dunia pada 2026. Mempertimbangkan hal itu, Organisasi Perdagangan Dunia meramal volume perdagangan barang dunia pada 2026 hanya akan tumbuh 0,5%. Informasi ini dan sorotan lainnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengakses di kompas.id. Saatnya kita pantau arus lalu lintas pagi ini dari Simpang Santa, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Glenis juga saudara. Glenis dan saudara, saya akan mengajak Anda memantau langsung bagaimana perkembangan arus lalu lintas pagi hari ini. Seperti tadi Glenis telah katakan bahwa saya sudah berada di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan, yang mana saudara kita bisa saksikan sendiri kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Di sekitaran kawasan Simpang Santa terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang dari Jalan Senopati atau dari arah Pancoran juga arah Kuningan yang nantinya akan lurus menuju ke arah Trunojoyo ataupun akan mengarah ke Blok M juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Wijaya. Pagi hari ini jika saya bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, peningkatan jumlah volume arus kendaraan memang terjadi namun tidak sepadat beberapa hari yang lalu. Dan terpantau juga kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Wijaya saat ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, hanya adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, khususnya bagi para pengendara dari arah Pancoran yang nantinya akan berbelok ke kiri. Kami himbau untuk mengambil lajur sebelah kiri yang akan mengarah ke arah Wijaya, sedangkan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus ke arah Blok M untuk mengambil lajur sebelah kanan, demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan berbelok ke Wijaya sendiri. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang keluar dari arah Jalan Suryo Raya, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar, baik yang akan mengarah ke arah Pancoran ataupun ke arah Mampang nantinya juga hingga saat ini masih melaju dengan kisaran kecepatan 45 km per jamnya. Walaupun memang kecepatan ataupun arus lalu lintas di sekitaran kawasan ini masih terbilang cukup normal, kami terus menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, utamakan selalu keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa tercatat data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia bahwa telah terjadi sebanyak 259 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 36 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 259 kasus laka lantas yang terjadi, 35% dikarenakan kurangnya konsentrasi oleh para pengendara. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu berhati-hati, utamakan selalu keselamatan diri Anda pribadi, jauhi pelanggaran lalu lintas demi menjaga kenyamanan bersama saat berkendara. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Glenis yang dapat kami laporkan langsung dari lokasi Santa dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Usai jeda kami kembali dengan informasi SPBU swasta masih enggan membeli BBM Pertamina. Salah satu alasannya adalah kandungan etanol BBM Pertamina.